Bandung dikenal sebagai daerah yang mempunyai banyak potensi wisata, namun di balik itu semua, banyak juga potensi yang kita harus waspadai, di antaranya potensi bencana. Dari mulai banjir, longsor, sampai ancaman sesar lembang yang memang selama ini merintangi di Bandung Raya. Menariknya, di antara narasi-narasi yang menakutkan tentang sesar lembang, terdapat sekelompok warga yang membentuk komunitas bernama Sesar Lembang Culture yang mencoba menjelaskan bahwa mitigasi bencana itu tidak harus ditakuti, namun dipahami dengan cara-cara yang santai, cara-cara yang memang itu lebih terasa manfaatnya. Pada kesempatan kali ini, podcast Ayo Talk kedatangan tamu dari Sesar Lembang Culture, sebuah komunitas yang memang bergerak khususnya untuk memberikan edukasi seputar sesar lembang dan potensi kebencanaan secara umum di Kota Bandung. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh pendiri Sesar Lembang Culture, yaitu Kang Adi Panuntun. Kang, Siap, Kang Anda. selamat datang. Terima kasih sudah singgah di podcast Ayo Talk, Kang. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik dan selamat. Itu harus selalu kita sampaikan kalau kita masih selamat sampai hari ini ya. Tapi mungkin kan sebelum saya berbincang lebih lanjut ya kan tentang Sesar Lembang Culture, saya itu agak salpok Kang, salpok sama nama Kang Adi. Ya kan Kang Adi itu Kang Adi Panuntun. Iya, Kalau misalkan panuntun kan dipahami dari sisi bahasa Sunda artinya penuntun ya kan, iya. penuntun. Itu kan nama yang terat. Tapi mungkin kalau sekarang udah jelas ya kan namanya. Tuntun kemana? Yaitu nama adalah doa dan orang tua memberikan nama tersebut. Saya juga dulu waktu kecil menyadari namanya Muhammad Adi Panuntun, udah ada depannya Muhammad, lalu Adi Panuntun. Wah, ini sesuatu yang saya belum apa-apa kok udah berat duluan gitu. Terus teman-teman saya bercanda, menyingkatnya menjadi karena nama Adi banyak kan ya. Jadi menyingkat Adi Panuntun ini jadi Atun. Nah dari situlah kemudian saya merasakan kayak ya walaupun secara branding jadi kayak kurang keren tapi jadi kayak lebih enteng. Jadi kayak lebih nggak ada rasa beban gitu. Dan justru dengan Atun ini malah saya tidak ada beban, jadi saya kayak bisa bergerak lebih lincah dan berekspresi lebih apa adanya. Justru dengan begitu, saya malah jadi menemukan diri saya. Jadi kalau ya sekarang mau menjadi Adi Panuntun dan seorang Atun, sebenarnya itu udah kayak oke lah, enjoy we rek jadi berat ge, atau ya tetap enjoy we walaupun apa namanya begitu besar amanah yang harus dikeemban gitu. Nah, mungkin di cara mana ya kan, di cara amanah. Kan sekarang Kang berkecimpung salah satunya di komunitas Sesar Lembang Culture ya. Mungkin, agar lebih tahu nih masyarakat tentang Sesar Lembang Culture ini boleh tahu mungkin latar belakang pembentukannya dan itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya Sesar Lembang Culture itu berangkat dari atau terinspirasi dari gerakan Tanah Bandung yang memang Bandung tuh nggak pernah bisa diam. Bandung nggak pernah bisa diam dengan energi kreativitasnya, dengan inovasinya, dengan cerita yang selalu ia hadirkan ke publik, ke masyarakat, ke secara baik itu secara lokal, regional, nasional maupun bahkan internasional. Banyak karya hadir dari sini. Dan juga sekaligus Bandung nggak pernah bisa diam karena emang tanahnya nggak diam. Iya. Tanahnya bergerak. Kita bersama dengan sebuah patahan yang membentang sangat panjang dan itu aktif dari dulu hingga kini. Inspirasi itu yang kemudian membawa gerakan Sesar Lembang Culture ini, gerakan kreatif, sadar mitigasi, selaras denyut bumi. Karena memang pada dasarnya kalau kita mau kembali menggali akar kita hidup di cekungan Bandung, baik itu dilihat dari sisi tradisi Sunda, dilihat dari sejarah
demografi maupun geologi, kita itu tinggal bersama, eee, sosok atau mitos atau narasi, cerita yang emang nggak bisa diem dari dulu. Makanya kalau ada misalnya sekarang postingan di media sosial, di TikTok lah, di Instagram lah, "Bandung diem please," atau "Bandung nggak bisa diem." Nah, kami mengartikannya memang Bandung itu nggak bisa diam. Energi nggak bisa diamnya ini merambat kepada, kreativitas manusianya yang hidup dulu maupun sekarang. Karena sebenarnya memang DNA tanahnya merambatkan energi nggak bisa diemnya itu. Nah, tinggal di Bandung, kita tahu mungkin di Indonesia bukannya kita mau klaim, tapi saya rasa juga sudah menjadi, public opinion bahwa kreativitas yang disuguhkan oleh Bandung memiliki, unique selling point atau ciri khas yang berbeda, dibandingkan dengan kreativitas yang muncul dari, teman-teman di kota lain gitu ya. Dan tidak bisa dipungkiri itu sebenarnya berasal dari bentuk geologis kita yang cekungan, dikelilingi oleh gunung-gunung, eee, aktif volcano, Gunung api aktif, dan gunung api aktif ini melahirkan, patahan-patahan aktif seperti sesar Rembang, dan sejatinya patahan-patahan aktif ini atau gunung-gunung ini juga membentuk pemandangan yang indah gitu. dimanapun atau banyak di tempat yang pemandangannya indah, itu pasti akan menghasilkan warga atau penghuni yang juga berpikirnya indah, kreatif, estetis, eee, dan sebagainya. Contohnya misalnya nih ya, kalau di luar pantai Bandung, Bali, iya, ya kan? Melahirkan banyak seniman, pengrajin, orang-orang yang cenderung kreatif. Karena apa? Lingkungannya yang indah itu menginspirasi, memberikan, gizi, itu asupan yang bagus kepada, Kreatif proses yang ada di dalam setiap manusianya. Makanya sebenarnya nenek moyang kita itu juga kreatif. Nah, sesar memang culture mengadaptasi dan mengadopsi itu. bukan kemudian kita sebagai hal yang baru ya sebenarnya. Sesar memang culture itu adalah bagaimana sesar Lembat yang merepresentasi sebuah, eee, tanah atau patahan yang bergerak Atau kondisi geologis, menginspirasi culture, budaya, tradisi, lifestyle yang, membumi, yang kreatif sebagai akibat dari sesar Lembang tadi memberikan, asupan keindahan, ya kan, tata parahyangan yang indah dan sebagainya. Sehingga ya disitulah gerakan ini kemudian mengawali, inspirasinya. Sebuah gerakan yang diinspirasi oleh gerakan, tanahnya sendiri. Dan tanahnya itu menginspirasi gerakan untuk membangun budaya atau tradisi atau lifestyle yang memang harusnya selaras dengan denyut bumi ini. Jadi kalau misalkan bicara sesuai manfaatnya ya balik lagi ya kan ke ini memang Bandung banget itu kan, Bandung memang tapi, mungkin yang menjadi pembeda dari komoditas sesuai culture itu apa sih, gerakannya seperti apa sih ya? Nah, jadi, kita itu berfokus kepada jati diri kita yang sesungguhnya sebenarnya manusia-manusia yang menjadi kreatif karena kita hidup di alam yang mendukung kita untuk menjadi kreatif. Kan sering, mendengar ini ya kalau kepepet jadi kreatif, kalau Ada tantangan atau ada masalah malah jadi kreatif gitu, dan itu memang terjadi di kita, bahkan ratusan tahun sebelum kita hadir di sini sekarang. Cekungan Bandung, bekas letusan Gunung Sunda Purba, yang kemudian, eee, pecah sedemikian dahsyat, meletus sedemikian dahsyat dan pecah menjadi beberapa gunung kecil seperti Gunung Tangkuban Perahu, Burangrang, Banglayan dan sebagainya gitu ya. Itu tuh membuat, geologis kita menjadi tataran yang sangat indah gitu. Kita bisa dapat ketinggian, dari dangkalan ketinggian itu kemudian mengalir sungai, sungai ketika ketemu tebing jadi air terjun. Berapa curug yang kita punya di sekitar cekungan Bandung, dari utara sampai selatan, timur maupun barat, itu banyak sekali. Nah, keindahan-keindahan ini membuat masyarakat yang berada di
Cekungan Bandung itu lebih, memiliki apa ya, sense of estetik lebih dibandingkan mereka-mereka mungkin yang tinggal di daerah yang cenderung flat atau cenderung, tidak tidak dinamis secara, kontur. Juga kemudian kita harus ingat, bekas Gunung Purba ini kan menjadi cekungan besar yang kemudian, menahan air ya. Akhirnya jadi endapan sebelum jadi endapan yang menampung air, yang kita kenal dengan Danau Purba ribuan tahun, dan kemudian lama-lama menyurut, mengendap ke dalam tanah, merembes ya kan. Dan ribuan tahun tanah kita terbiasa dengan air membuat tanah kita itu bukan tanah yang, eee kuat secara struktur atau keras ya. Tapi kalau secara geologis tuh peneliti Bahtiar pernah menyampaikan ini kayak bubur ayam atau bubur di mangkok gitu. Mangkok ya keras tapi ada tanah seperti bubur. Nah, tanah seperti bubur ini ketika dia digoyang si gunung-gunungnya atau si mangkoknya kita goyang, maka tanahnya itu juga atau buburnya akan ikut bergoyang. Nah, tanah kita yang sekarang kita bijak nih yang jadi kantornya Ayo Talk ini, sekarang ini sebenarnya adalah sebuah tanah yang kalau secara geologi itu adalah kondisinya bubur. Nah, karena bubur dia mudah bergerak, masyarakat kita dahulu itu jadi lebih adaptif, lebih aware kepada tanah yang bergerak ini. Sehingga dalam misalnya teman-teman nenek moyang kita yang berprofesi sebagai seorang arsitek, dulu tuh ada juga seorang arsitek yang membangun leuit. Nah, tahu leuit kan? Iya. Bentuk saung Sunda yang, seperti itu. Itu kan secara struktur, bentuk dan sebagainya mengadaptasi bagaimana alam Sunda ini, bisa kita hidupi secara bersama tanpa kita, harus terancam atau, jadi melawan kondisi alamnya. Leuit itu sangat adaptif di tanah yang bergerak, di tanah yang lembek. Kalau ada goncangan, ada goyangan, dia akan mengikuti. Maka insya Allah kalau kita berada di dalam leuit sebenarnya ketika gempa itu tidak akan kenapa-napa, tidak ada tubuh, tidak ada yang jatuh. Nah, itu adalah sebuah hasil kreativitas dari arsitek Sunda Buhun yang memang belajar dari ini alamnya. Nah, dalam, perjalanannya regenerasi keilmuan dan, keakaran kita terhadap kreativitas yang mengakar kepada alam ini makin lama makin tercerabut. Kita makin, tidak paham bahwa atau tidak menyadari bahwa sebenarnya antara kreativitas dan alam kita itu adalah seperti, hal yang nyatu gitu. Kreativitas itu lahir karena kita sebagai manusia menghasilkan budaya, hasil dari budi dan daya, ya kan? Untuk kemudian merespon alam, menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadirkan oleh alam, bagaimana mengelola air terjun supaya menjadi energi potensial gravitasi untuk bisa menghasilkan energi, terbarukan, ya kan, dan sebagainya, itu kan jadi proses kreativitas kan ya. Itu yang kemudian, ketika saya mencurigai di era penjajahan yang berabad-abad oleh bangsa-bangsa asing yang, datang ke tanah kita karena tertarik dengan keindahan dan kesuburan tanah kita. Motivasi penguasaan yang membabi buta, itu kemudian menjadi benteng penutup atau pemutus, bagaimana kita kemudian bisa selaras dengan, bumi kita. Dan itu terjadi dari generasi ke generasi sejak saat itu. Sehingga ketika kita menyatakan kemerdekaan di tahun 1945, kita itu merdeka yang bingung. Ini harus gimana, ya kan? Kita sudah merdeka, kita bisa kontrol, kita bisa kuasai negeri kita sendiri, tapi kita kebingungan mencari ilmu yang bisa berselaras dengan tanah atau negeri kita ini. Karena sudah sekian abad tercerabut dari akarnya. Sesar Memang Culture adalah sebuah komunitas yang mengkritisi itu, dan kita tertarik untuk kembali ke akar, mencoba untuk melompati kabut peradaban yang diakibatkan oleh, peradaban penjajahan itu, kembali ke akarnya, tapi menyelaraskannya dalam konteks tantangan kekinian. Itu yang tadi Abadillah bukan zaman di Eropa, dijadiin pernah ada gitu itu tuh. Dan ya jangan kereta sampai sekarang nih. Ya jadi pada akhirnya ada literasi sama edukasi yang sebenarnya dulu itu udah diterapkan, sudah diterapkan pas Sangat menarik justru.
terputus gara-gara mungkin ada masa penjajahan padahal itu referensi untuk kita bertahan hidup di bendini kayak gitu ya kan. Nah kan kalau misalkan bicara gerakan yang konkret nih dari Sustainable Culture, apa sih kira-kira aktivitas atau misalkan program yang udah digulirkan yang enggak gitu? Ya salah satunya adalah, dengan kita mengakomodir undangan podcast semacam ini, atau sharing session di kampus-kampus, atau di sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA. Kemudian juga, kita menyelenggarakan, event-event literasi mitigasi di titik kumpul kita di, titik kumpul Sasana Bangkaidar di Jalan Cigadung Barat nomor 18. Oh cerita juga. Tuh, di tempat ini sengaja kita, mengupayakan supaya menjadi titik kumpul karena kita melihat tempat seperti ini adalah tempat yang langka sekali di Batu. Kita bisa lihat di mana ruang terbuka hijau ada di kota ini sekarang. Sangat jarang. Taman-taman ada, tapi kebanyakan didominasi oleh beton, atau luasan yang tidak cukup ideal, dan kita kehilangan lapangan rumput, pohon-pohon yang cukup leluasa buat kita bisa bercengkerama atau yang bersamai tidak hanya antara kita sebagai manusia dengan manusia, tapi kita manusia dengan sang pohon, sang rumput, sang tanaman, sang burung gitu ya. Ini yang seringkali kita suka lupa. Kita hidup di kota itu seolah-olah kita tuh hanya hidup dengan handphone kita, dengan mobil kita, dengan motor kita, dan seterusnya, dengan gedung-gedung bertingkat yang mengelilingi kita, atau tanah-tanah keras yang sudah beraspal dan bertrotoar gitu ya, yang sekarang katanya mau ditinggikan juga ya katanya trotoar. Nah, ini sebenarnya adalah satu fenomena habitat yang kurang manusiawi ya kalau bisa dikatakan. Karena manusia itu sebenarnya sejatinya adalah bagian dari alam. Maka ia tuh harus dekat dengan alam. Kita sudah dari sejak bangun tidur sudah diputus hubungan kita sama tanah kita. Bangun tidur, mau ke kamar mandi pakai sendal. Di kamar mandi sudah bukan tanah, keramik, ya kan? Mau dari kamar mandi mau ke sekolah sudah pakai sepatu. Tidak ada setitik pun kesempatan kita bersentuhan, grounding, menyalurkan elektrolit elektrolit yang ada di tubuh kita back to the earth gitu ya, kembali ke bumi, atau bumi mengoneksikan energinya yang ia punya kepada tubuh kita gitu. Semakin jarang. Nah, ketika kita melihat ruang terbuka hijau titik kumpul dasar culture, kita harus menghubungi yang punyanya dan menawarkan konsep yang mungkin ini kalau dihitung secara visibility study bisnis, nggak ada teorinya ini bisa bekerja secara bisnis gitu. Tapi yang coba kita hadirkan adalah keyakinan bahwa belief gitu ya, bahwa Pak, jika kita bisa diberi kesempatan 1 atau 2 tahun menguji apa yang menjadi konsep dari pemikiran kreativitas kita akibat dari bagaimana kita melihat respon terhadap tantangan nih, memancing tantangan itu cara berpikir kita, saat itu yang berkumpul dalam sebuah forum diskusi kreatif design action yang diselenggarakan oleh satu forum komunitas ya di kota ini, menghadirkan beberapa ahli dan juga teman-teman komunitas dan pegiat kreatif dalam mencoba mendekati menyelesaikan salah satu isu krusialnya Bandung, yaitu ancaman bencana gempa bumi sesar Lembang lewat pendekatan kreatif. Ternyata dalam diskusi itu kita mendapati ada beberapa irisan yang diperlukan. Pertama, kita memerlukan titik kumpul atau hub, karena bicara kreativitas butuh titik kumpul kreatif atau kreatif hub. Bicara mitigasi dan literasi, kita butuh titik kumpul evakuasi dan mitigasi. Jadi titik kumpul kreativitas dan titik kumpul mitigasi kita coba gabungkan. Lalu dalam dunia mitigasi, ternyata budaya kita dan penelitian-penelitian di luar negeri di sana maupun juga di success story seperti kota-kota yang sudah aware mitigasi seperti di negeri Jepang, itu mendapati bahwa
antara mitigasi dan kreativitas punya irisan. Letaknya itu adalah di storytelling, cerita. Oh ternyata cerita dan mitigasi dan kreativitas beririsan di titik cerita dan butuh titik kumpul. Makanya kemudian Sesame Memang Culture kita bentuk memiliki tempat yang kita beri nama titik kumpul di sebuah ruang terbuka hijau yang bisa menjadi titik kumpul mitigasi dan kreativitas di tempat ini sekarang. Tempatnya juga unik, 1,5 hektar terbuka, rumput, ada pohon-pohon yang cantik-cantik di situ, pohon lengkeng, pohon pete, pohon jambu air, dan berbagai macam. Dan anak-anak bisa main nyeker dengan aman, nggak perlu khawatir ada beling atau ada berangkal, sehingga mereka bisa dirunding. Lalu pohon-pohonnya ini juga sangat menarik ketika dia di waktu-waktu tertentu bisa menjadi titik kumpul burung-burung kenil sih, burung-burung luar mau lihat mungkin karena yang letak dengan hutan Tahura dengan area kawasan golf ya. Burung-burung ini hijrah atau burung-burung ini bukan hijrah, transit di titik kumpul ini karena pohon-pohon yang kita miliki di situ masih menghasilkan buah, biji-bijian dan sebagainya atau daun-daunnya. Mereka ngumpul makan di situ. Jadi ini titik kumpul nggak hanya jadi titik kumpul manusia kan. Titik kumpul manuk gitu, titik kumpul tanaman dan ketika kita merasakan energi di situ tuh benar-benar satu energi yang sangat eh, menyegarkan gitu. Baik itu secara pemikiran maupun ke badan. Asalkan jangan ada warga di sekitar yang membakar sampah tiba-tiba gara-gara sampahnya nggak keangkut sama nggak bisa masuk ke TPS nih. Nah itu isu yang lain. Di situ kita juga nggak berdiam diri. Sekarang kita sedang bersama warga juga untuk mencoba untuk memitigasi isu tersebut. Karena kalau sampah tersendat, maka titik kumpul ini juga terdampak, ya kan? Kita berkumpul, kalau kemudian hanya menghirup udara dari pembakaran sampah kan tidak baik juga gitu. Makanya bersama-sama kita dengan warga kita sekarang sedang memitigasi ini supaya juga problem yang dihadapi oleh Kota Bandung tidak menjadi problem di tempat tersebut gitu. Dan hal-hal ini didekati dengan cara kreatif juga kita pendekatannya. Bersama warga kita membuat workshop yang namanya Jejak Siaga Getaran Bumi. Wah. Ini dilatih oleh beberapa guru yang juga punya kemampuan selain mengajar bisa menciptakan lagu dan bermain musik, bisa menciptakan cerita, sekaligus punya pengetahuan mitigasi. Lalu ada komunitas pahlawan bencana. Nah, satu komunitas yang saya sangat respect karena skill mereka itu diinvestasikan kepada melatih masyarakat, warga, tamu-tamu. Misalnya kita membuat kegiatan event berkumpul, baik itu event community, corporate gitu ya, bisa bernulis itu. Lalu kita latih cara-cara untuk melakukan mitigasi. Disimulasikan di tempat itu kan. Ada konturnya, nanti gimana caranya kalau di kemiringan kita harus membantu yang lain menyelamatkan diri. Lalu bagaimana jika kita berada di bangunan yang tidak kita bisa yakini bahwa itu anti gempa, bagaimana caranya melindungi diri. Nah, di titik kumpul Sesame Memang Culture ini hal-hal demikian kita latih dengan cara fun. Dibawa cerita, dibawa bermusik dulu, dibawa sambil main kasih tantangan dan berhadiah buat anak-anak. Sehingga anak-anak tuh jadi kayak ngerasa ini sebagai playground gitu. Tapi mereka dengan sendirinya dapat pengetahuan tentang how to evacuate yourself when the earthquake has to happen gitu. Bagaimana harus melakukan evakuasi ketika gempa bumi harus terjadi. Kita kan nggak pernah tahu Sesame memang akan bergoyang kapan. Skalanya yang diprediksi oleh para ahli sebesar 6,5 hingga 7 skala magnitudo itu akan meluluhlantakan Pakok Bubur tadi kan dengan bubur-buburnya tumpah ya cekungan Bandung ini. Nah disitulah kita melatih sedini mungkin pendekatan untuk bisa mencegah kita menjadi korban ketika gempanya harus terjadi dengan memaksimalkan dan mengintensifkan pelatihan-pelatihan yang dibawa fun tadi atau menyenangkan tadi kepada masyarakat dan publik gitu. Itu yang kita lakukan di sana.
berarti benar-benar banyak ya program yang mau dilaksanakan Sesar Lembang. Sampai yang nggak kebayang, oh ternyata ini juga adalah upaya literasi ya, ada sih saya bisa sampaikan juga kan. Tapi ini kan kalau saya sempat baca-baca, jadi memang kalau gerakan Sesar Lembang ini pembedanya itu gini, kalau mohon maaf ya, narasi-narasi yang banyak muncul tentang Sesar Lembang kan biasanya menakutkan Kak. Biasanya menakutkan, wah ada potensi bencana sampai 8 sekian. Itu bikin orang jadi panik dan mungkin sebagian orang akhirnya malas untuk menggali informasi lebih lanjut tuh. Nah, saya baca-baca tentang Sesar Lembang kalau katanya ya salah satu produk berarti ya yang viral gitu banyak dibahas itu tentang video mapping kan. Oh iya, Itu kalau misalkan bicara pendekatan benar-benar seni Kak. Ya kayak gitu. Boleh ini kan boleh cerita hasilnya. Ini juga berdasarkan proses kreatif dari teman-teman yang berkumpul di Sesar Lembang Kancah. Kebetulan ada komunitas Sunan Matahari dan juga teman-teman selain Sunan Matahari juga sekarang banyak ya teman-teman video mapper lainnya yang juga interest kepada dunia literasi mitigasi. Kalau kita lihat prinsipnya video mapping kan, pada dasarnya itu berangkat dari tradisi bagaimana layaknya pertunjukan wayang kulit, wayang korek, wayang-wayangan dulu lah tradisi kita itu. Wayang itu sebagai sebuah pertunjukan tidak pernah sendiri berdiri sebagai pertunjukan yang mengedepankan hanya estetika dan hiburan. Ia selalu membawa pesan. Dan itulah istimewanya Nusantara. Kreativitasnya itu selalu menghadirkan atau membawakan pesan. Dan kebanyakan pesannya adalah pesan yang baik untuk menyelamatkan hidup atau menjaga hidup manusia di Nusantara itu supaya hidup keselama eling gitu. Sunan Kalijaga sukses membawakan syiar Islam di Nusantara dengan menggunakan wayang kulit. Ada prinsipnya light shadow atau cahaya dan bayangan diproyeksikan pada sebuah layar atau sebuah fasad, entah itu kain, entah itu bangunan. Itu menghasilkan satu pengalaman estetika visual dan audio yang pasti akan membuat masyarakat Nusantara itu diam sejenak lalu memperhatikan. Memang literasi kita itu banyak dihadirkan bukan dengan membaca, tapi dengan tontonan. Nah, tontonan ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai tontonan kita yang menjadi tuntunan itu hanya produk-produk sinetron di layar-layar televisi atau layar kaca handphone kita gitu ya. Tapi kita coba eh, mengadaptasi tradisi Nusantara yang menggunakan cahaya yang dipantulkan ke layar, dilihat dari sisi sebaliknya, jadi siluet bayangan, sehingga siluetnya itu menjadi sebuah pertunjukan ilusi visual yang menarik. Itu yang terjadi di wayang kulit. Di wayang golek, hal yang sama bisa dilakukan, dan juga seringkali dengan wayang golek justru menghadirkan wayang golek dari depan dan memainkan prinsip yang sama, menghadirkan efek warna-warni yang ada di boneka kayunya wayang itu menjadi lebih menarik. Cepot bisa ada efek kejutannya, contohnya yang dibawakan oleh Dalang Asep Sunan dan Sunandria ya. Dulu kan sering kali menjadi engagement yang tinggi buat anak-anak. Pertunjukan video mapping mengadaptasi atau mengadopsi prinsip yang sama, lalu kita bawa ke Sesar Lembang Culture. Kita proyeksikan bukan kepada bangunan gedung, pada biasanya kita merespon video mapping. Contohnya seperti sebelumnya di Gedung Sate, di Gedung Merdeka, atau di Gedung Fathahillah di Jakarta. Kita sedang merespon yang ada di titik kumpul Sesar Lembang Culture ini apa sih? Oh, kita bersama pohon-pohon. Kita bersama lapangan rumput. Itu yang kemudian kita ajak berkolaborasi menjadi layar dan aktor sekaligus. Jadi pohon ini tuh nggak cuma sebagai media layar doang, tapi menjadi bagian dari karakter ceritanya. Disitulah kemudian kita menghadirkan cerita. Tadi kan saya cerita tentang titik kumpul itu, selain titik kumpul butuh cerita. Nah makanya dengan adanya video mapping memungkinkan kita untuk membuat cerita bersama sang pohon. Muncullah karakter atau tokoh yang bernama Bahrimbun yang membawakan pohon mendongeng. Kisah kalau sekarang yang sedang muncul di Sesar Lembang Culture itu serinya pohon manusia judulnya. Kisah pohon dan manusia. Sebelumnya ada kisah berjudul Bulan yang Tak Pernah Samar. Sebelumnya lagi ada kisah dongeng Kelana Air. Nah, ini adalah series of story
yang sengaja kita hadirkan di Sesar Lembang Culture untuk menjadi dongeng-dongeng baru yang tujuannya adalah untuk membangunkan kesadaran masyarakat kita untuk kembali terkoneksi dengan alam yang penuh dengan cerita. Alam Sunda, alam Bandung kita ini yang penuh dengan cerita. Ini diharapkan menjadi pesan yang halus, subliminal, tidak terasa, tapi tidak menggurui, tidak mendoktrin atau tidak memberikan informasi yang berat-berat gitu, yang kemudian akan menumbuhkan kesadaran manusia bahwa kita itu hidup bersama pohon, bersama air, bersama gunung, bersama sungai, bersama laut, dan seterusnya. Jadi pertunjukan video mapping mengadaptasi atau mengadopsi tradisi Nusantara, culture Nusantara, utamanya Sunda, kemudian kita bawakan dalam konteks kekinian supaya ia bisa hadir kembali menjadi engagement yang tinggi, baik itu ke media sosial TikTok dan Instagram, untuk menjadi shareable story, cerita yang bisa dibagikan, menjadi pengalaman yang bisa dibagikan. Dengan sendirinya ini akan merambatkan getaran pesan baik tentang keberadaan Sesar Lembang yang tidak menakutkan, yang tidak mengancam, tapi justru memanggil kamu, menginspirasi kamu untuk hidup berselaras dengan goyanan atau gerakan bumi yang memang Badung ini nggak pernah bisa diam, gitu. Nah, jadi ini tuh sebuah konsep yang memang kita siapkan secara tempat, secara pertunjukan, secara elemen-elemen yang ada di dalamnya, manusia-manusia yang berkumpul di dalamnya, kegiatan kemudian menjadi sosial dan gerakan literasi, sambil tetap satu hal yang juga penting kan, kita harus membangun fondasi ekonomi di dalamnya. Kenapa? Karena kalau tidak, gerakan ini nanti hanya akan terbatas nafasnya. Padahal untuk membangun literasi mitigasi Sesar Lembang, kita menargetkan 9 juta penonton bisa menyaksikan karya kita di situ. Kenapa 9 juta penonton? Karena cekungan Bandung ditinggali oleh 9 juta jiwa, termasuk kita berdua ini kan di dalamnya. Ada 9 juta jiwa yang perlu aware, perlu diberi kesadaran untuk hidup, bagaimana hidup di cekungan Bandung ini, sehingga ketika gempa nanti harus terjadi dalam pola gempa besar yang sudah diteliti atau diprediksi oleh para peneliti yang mengatakan bahwa memang setelah abad 15, maka di abad 20 lah Sesar Lembang akan hadir dengan gempa besarnya. Tapi kita tidak perlu merasa takut dengan itu. Yang perlu kita lakukan adalah membersamainya dengan pengetahuan yang kita bisa melakukan. Tahu harus melakukan apa untuk bisa selamat dengan itu. Dan fungsi dari pertunjukan tadi, kisah, cerita, dan semuanya tadi, itulah yang kita hadirkan untuk menjadi pengetahuan dasar bagi masyarakat. Dan ini bukan pepesan kosong, sekedar asumsi kreativitas kita bahwa literasi mitigasi lewat cerita, dongeng, kisah itu bisa menyelamatkan jiwa. Ini sudah pernah menjadi cerita yang terbukti menyelamatkan. Success story. Contohnya, salah satunya adalah kisah Smog yang ada di Pulau Sumele dekat Aceh. Nah, itu juga satu Karena itu kami bisa menyelamatkan setiap produk kreatif, cerita yang atau karya ya, yang pernah menyelamatkan lebih dari 78.000 jiwa yang tinggal di Pulau Sumele. Tidak banyak yang tahu di bulan Desember tahun 2004 ketika tsunami menghantam Aceh ya. Tsunami yang sama juga menghantam Pulau Sumele yang posisinya dekat dengan Aceh juga. Bedanya di Aceh, ratusan ribu jiwa melayang, meninggal menjadi korban dari tsunami. Gejala yang sama sebenarnya muncul di Pulau Sumele. Gempa di pagi hari, kemudian gempa itu membuat kerusakan yang cukup lumayan sih, dan juga menimbulkan kepanikan, ketakutan. Tidak lama disusul air laut yang menyurut, ya kan? Karena di dekat pantai, dekat laut. Di Pulau Sumele juga sama, air lautnya menyurut setelah gempa tersebut.
Bedanya di Pulau Semele, ketika gempa terjadi dan air laut menyurut, masyarakat itu tidak ada yang panik dan mereka tidak ada yang mendekati ke laut. Mereka langsung serentak sebanyak 78.000 jiwa lebih itu naik ke atas bukit ke tempat yang lebih tinggi. Serentak. Serentaknya ini benar-benar timing yang sangat krusial. Critical 11 lah kalau pesawat lagi take off landing atau critical moment ketika seorang kena serangan jantung ya, karena ada beberapa detik untuk bisa kita atau menit kita bisa menyelamatkan diri. Ketika air laut menyurut, itu sebuah pertanda secepat-cepatnya masyarakat yang tinggal di pesisir harus evakuasi dirinya, meninggalkan semua barang bawaannya, tinggalkan kamu punya laptop, punya iPhone 17, tinggalkan, nggak usah lagi dicas, tinggalin, pergi naik ke atas bukit. Mereka memiliki literasi itu, dan mereka langsung serentak naik, sehingga begitu air laut itu menghantam, tidak terjadi korban. Sementara di Aceh kita tahu, air laut menyurut, nelayan justru padanya kering, karena melihat ikan-ikan bermunculan, logikanya berangkat dari ekonomi perut. Ada kebutuhan ekonomi, melihat ikan yang biasanya harus usaha dulu ke laut, susah diambil, ini dengan mudah bisa diambil. Namun logika ekonomi perut inilah yang kemudian menjebak masyarakat di Aceh. Justru mengambil ikan itu dan kemudian dihantam oleh gelombang tsunami yang tinggi 35 meter itu kan. Dan mereka tidak punya waktu untuk bisa menyelamatkan lagi dirinya. Karena waktu menyelamatkan diri seharusnya sudah ada ketika mereka tidak mengambil ikan-ikan itu. Kenapa di Aceh tidak mengetahui literasi yang dipahami oleh masyarakat di Pulau Semele? Jawabannya sungguh menggetarkan hati saya, dan ini yang membuat saya akhirnya mendedikasikan semua energi kreatif yang saya punya sekarang untuk berusaha mengombinasikan kapabilitas kreativitas yang saya punya, disinergikan, diselaraskan dengan keinginan untuk membangun literasi tentang mitigasi ini lewat membuat cerita, membuat sesar lembang culture, membuat video mapping, apapun yang bisa saya lakukan. Profesor Zulfa, peneliti seismik di ITB, sampaikan kepada saya begini, apa yang membuat warga Pulau Semele selamat adalah peran orang-orang seperti Kang Adi, orang-orang kreatif yang bisa membuat cerita, bisa membuat animasi, komik, dongeng, buku cerita, dan sebagainya. Yang menyelamatkan warga di Pulau Semele adalah sebuah dongeng bernama Kisah Semong, di mana Kisah Semong ini juga mereka bawakan dengan musik tradisional, menjadi lagu, menjadi dongeng yang sangat akrab di telinga masyarakatnya. Dan di dongeng itu ada jelas liriknya atau pesannya menyampaikan bahwa kalau terjadi bumi yang bergoyang, air lautnya menyurut, maka kamu langsung lari ke tempat yang lebih tinggi. Itu disampaikan berulang-ulang menjadi sebuah seperti kesadaran yang subliminal, seperti kita menyaksikan produk-produk film Disney gitu ya, dengan ada pesan-pesan yang diselipkan gitu, atau film-film sinetron atau film-film cerita yang kita saksikan gitu, baik itu produk lokal maupun Hollywood. Jadi ketika cerita ini disisipkan di Kisah Semong dan menjadi konsumsi harian, menjadi dongeng sebelum tidur, menjadi pertunjukan sebelum hajatan, menjadi sebuah pertunjukan yang selalu dinantikan oleh masyarakat, anak-anak, dan diceritakan kembali, itu membangun kesadaran refleks gitu. Sehingga ketika peristiwanya benar-benar terjadi, tsunami-nya datang, mereka langsung sigap. Saya membayangkan Bandung membutuhkan cerita semacam itu untuk bisa kita hadirkan secara berulang-ulang dan membangun kesadaran kita, sehingga ketika nanti sesar Lembang harus bergoyang, ya amit-amit, tapi kan kita harus antisipatif, maka masyarakat sudah terbiasa karena sering mendengar kisah tentang bagaimana harus menyelamatkan diri atau tahu caranya harus bagaimana dengan adanya atau hadirnya kisah urban legend ini gitu. Akan sangat masif menggunakan kesuksesan wayang menyiarkan dakwah, layar tancap menjadi propaganda nasionalisme dulu ya, layar tancap berkeliling, kemudian pertunjukan seperti Kisah Semong. Itu yang harus kita buat sekarang. Dan Sesar Lembang Culture bersama komunitas yang hadir di dalamnya
optimalkan kemampuan kreativitasnya, mewadahi itu semua untuk kita bisa mengintegrasikan. Kamu yang jago bikin musik, yuk bikin musiknya. Kamu yang biasa bisa live orkestra, yuk bikin pertunjukan mengadaptasi ini. Teman-teman yang suka tarawangsa dan bikin pupuh, lalu sinden, yuk kita kombinasikan menjadi musik kontemporer atau kekinian yang ear catchy. Yuk kita bawakan lirik yang mengedukasi tentang literasi mitigasi bareng-bareng. Jadi akhirnya Bandung dengan the source of creativity power-nya itu menjadi the ultimate power, the ultimate tools untuk bisa kita membawa masyarakat kita selamat juga nantinya gitu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan mitigasi ini dikelola secara top down dari pemerintah ke masyarakat, Kang. Kita harus membangun kesadaran, kita harus menggerakkan kesadaran first mover-nya itu dari komunitas dan warga. Lalu berkoordinasi, berintegrasi, berkolaborasi dengan pemerintah. Tidak bisa parsial masing-masing. Nah, ini yang sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman tanpa pamrih, tanpa ada tendensi atau validasi apapun yang kita butuhkan. Tujuannya cuma satu, kita sadar, kita tahu calling-nya, dan kita berusaha sesegera mungkin untuk menyiapkan dirinya gitu. Tapi benar Kang, jadi kalau saya coba ya amati lah ya, kalau misalkan di awal dari yang dongeng Semong itu, memang kan kalau kesadaran masyarakat menghadapi bencana biasanya lihatnya ke ketika ada momentum bencana baru panik kan, baru sadar. Tapi akhirnya setelah itu hilang lagi kesadarannya. Betul. Tapi kalau misalkan berkaca ke pembiasaan seperti masyarakat di Pulau Simelu itu, ya otomatis gitu. Betul. Walaupun kita nggak tahu si bencananya bakal ada atau enggak, tapi itu refleksnya, spontanitasnya ya akhirnya yang menyelamatkan gitu kan. Jadi di Pulau Simelu itu telah terjadi Simelu Tsunami Culture. Simelu Tsunami Culture adalah sebuah gerakan kreatif melahirkan, salah satunya adalah kisah Semong, yang gerakan kreatif itu dilandasi oleh kesadaran mitigasi, berselaras dengan denyut buminya. Sesar Lembang Culture mencontoh Simelu Tsunami Culture untuk menjadi gerakan kreatif yang melandaskan kepada kesadaran mitigasi berselaras dengan denyut bumi yang bergerak ini gitu. Dan di situ juga kita tuh ingin mengundang semua berkumpul di sana, baik itu yang memang backgroundnya kreatif maupun yang non kreatif Kang. Kalau sekarang, karena menurut saya sekarang seorang dokter, seorang pengacara, seorang penyiar dan wartawan seperti Kang Nanda juga harus ambil peran untuk bisa mendistribusikan dan membagikan cerita dan awareness ini semua gitu. Seorang dokter bisa secara kreatif kita menciptakan konten-konten yang membantu masyarakat untuk menyiapkan di rumah, menyiapkan di tempat kerja, di sekolah-sekolah tentang bagaimana penanggulangan, baik itu sebelum, pada saat pencegahan, meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko korban, maupun pada saat telah menjadi korban. Dan itu akan lebih menarik disampaikan dengan bercerita, dengan seni bercerita. Maka kita butuh untuk dokter berkumpul di tempat kita itu untuk berbagi cerita. Mungkin dokter juga perlu berlatih untuk menyampaikan cerita, atau bagaimana menulis cerita, atau bagaimana menyampaikan informasi penting yang ia miliki untuk bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Dan itu juga sebenarnya yang terjadi di Balai Kota kemarin. Kita itu ingin berbagi dengan instansi-instansi pemerintah yang khusus menangani ini, seperti BPBD Kota Bandung, kemudian juga Komisi 4 dalam hal ini yang menangani bagaimana kebencanaan kalau berlangsung, dan juga tentunya Pak Wali Kota dengan seluruh dinasnya yang harusnya juga bisa melek cerita, sehingga dengan cerita ini teman-teman di kedinasan juga bisa mentransfer gitu kesadaran tentang literasi mitigasi gitu. Karena tanpa cerita akan sulit Kang. Sok cobain aja. Berikan informasi saintifik dari Profesor Mudrik dan Profesor Zulfa secara ilmiah gitu, disampaikan kepada publik. Kang, udah pasti 2 detik ya langsung tunduh kan. Iya. Atau malah menjadi sangat takut gara-gara informasinya yang disampaikan
ya jadi terlalu faktual dan Ah, akhirnya ditangkapnya jadi menakutkan gitu. Iya, iya. Tapi justru Kang, karena mendengar dari cerita Kang di awal sampai detik inilah, saya ngelihat bahwa yang namanya peran masyarakat, peran warga, khususnya mungkin yang sudah berkomunitas itu justru lebih penting Kang, karena mungkin kita tahu kalau misalkan seperti pemerintah juga lah, atau misalkan pihak-pihak bersangkutan punya peran juga lah ya. Ya. Cuman pada akhirnya yang memang bisa menggerakkan dan dampaknya bakal lebih terasa itu justru lahirnya dari komunitas Kang. Betul. Ah, Betul sekali itu, Ah. dan pemerintah akan sangat menjadi ringan loh kalau komunitas-komunitasnya sudah Iya. melek literasi, Mm-mm. karena komunitas itu first mover. First mover itu jadi kalau warga itu cenderung digerakkan, Iya. cenderung bergerak ketika sudah ada yang bergerak. Mm-mm. Ya. Nah, inisiatif gerakan itu biasanya dari komunitas gitu, karena mereka sudah kolektif, punya pemikiran yang sama. Ayah balad kan kami menyebutnya balad sesar ya. Iya. Ayah balad, para balad sudah ikut bergerak, ya pasti ini energinya akan lebih besar. Yuk langsung gotong royong, bagi tugas. Sok, mana ke RT ieu, urang ke RT ieu, mana kasih ieu, mana kasih itu, kieu-kieu nya. Nah, itu tuh kan getaran merambat itu energinya akan jauh lebih powerful. Sementara kalau kita pendekatannya top down, cenderung kepada perintah. Nah, ini potensi untuk bisa menjadi getaran merambatnya itu saya rasa akan kurang ya. Kalau terlalu top down. Iya. Sementara kalau horizontal, gerakan horizontal gitu, ini potensi sama seperti ya kita bicara tentang getaran yang merambat ya. Gempa bumi itu adalah sebuah getaran yang juga akan merambat karena potensi kehancuran itu kan tidak hanya dari sesar lembang di titik patahannya atau pusat gempanya, tapi juga akan merambat terus likuifaksi sebagai akibat dari tanah kita yang lembek tadi kan, merambat terus, dan itu amplitudonya bisa jadi akan makin besar. Maka karena belajar dari potensi gerakan yang merambatnya itu, kita juga untuk mendekatkan literasinya juga harus merambatkan getarannya ini. Dan potensi yang paling besar untuk bisa kita merambatkan getaran adalah kolaborasi gotong royong antar komunitas dan antar stakeholder gitu. Iya, lebih sepakat gitu sih Kang, Iya. karena mungkin kalau misalkan bahasanya top down yang barusan disinggung, khususnya pemerintah lah, kan tugasnya itu banyak sekali. Tugasnya banyak, justru harus didistribusikan. Orangnya terbatas. Jam kerjanya juga terbatas. Jam kerja, anggaran. Nah, itu apalagi bicara anggaran. Iya. Paham. Ya jadi ya benar-benar mind blowing lah kalau misalkan memang komunitas sudah jalan dan ini difasilitasi dengan baik gitu. Nah, pada akhirnya itu satu kondisi yang mendekati ideal sinergi tersebut. Karena begini Kang Nanda bisa bilang atau bisa berani sampaikan kapan sesar Lembang akan memunculkan gempa buminya? Saya nggak punya bocoran. Iya. Jangankan Kang Nanda, profesor juga ditanya nggak ada yang tahu. Alat-alat canggih juga nggak ada yang tahu kapan gempa itu akan datang. Sesuatu yang dipastikan akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan akan terjadi, ya. Maka hal terbaik yang bisa dilakukan adalah apa? Melakukan persiapan, ya kan? Contohnya begini Kang Nanda bakal tahu nggak kapan masuk surga atau neraka? Tahu bakal masuk surga atau nerakanya? Asumsi itu akhirnya. Nggak ada yang tahu kan? Hanya Allah yang tahu ya kan? Hanya Tuhan yang tahu. Sama seperti itu Kang. Tapi kita meyakini bahwa kita akan menempuh akhirat. Kita akan mati. Kalau mati, antara kita masuk surga atau kita masuk neraka, antara kita selamat atau kita celaka. Matinya pasti kan, kapannya nggak tahu kan. Gempanya pasti kan, kapannya nggak tahu. Ketika gempa terjadi, Kang Nanda mau selamat atau mau masuk neraka, mau celaka? Selamat. Kan? Supaya bisa selamat, Kang Nanda melakukan apa sekarang? Ketika nanti persiapan menghadapinya.
Persis seperti itu, Kang. Iya, iya, Itu iya, yang harus iya. kita imani. Heeh. Sejatinya, Sesar Lembang Culture itu mengingatkan kita kepada keimanan kita akan surga dan neraka, situasi selamat dan celaka di masa depan. Tinggal kita memilih, mau kita selamat atau kita mau celaka. Kalau kita mau selamat, maka lakukanlah persiapan. Betul? Maka lakukanlah sholat, maka berbuat baiklah, maka bekerja samalah, menolonglah, Iya. dan sebagainya. Silih asah, silih asih, silih asuh. Keimanan itulah yang dihadirkan oleh tidak hanya agama kita, tapi juga tradisi budaya Sunda dan nenek moyang sudah hadir lebih dahulu dari kita di tanah ini, Kang. Itu yang sebenarnya hadir sebagai akar kita. Makanya kalau Kang Nanda menelisik lebih jauh tentang permainan tradisional di Nusantara, ya kayak gatrik atau semua permainan tradisional, lagu-lagu tradisional, kisah-kisah tradisional, dongeng dan sebagainya, itu akan selalu mengarah kepada berselaras dengan kondisi alam supaya selamat. Tapi didekati dengan cara yang menyenangkan. Permainan tradisional, kisah dongeng, lagu-lagu dan sebagainya. Kreativitas bukan? Ada nggak kita mengedepankan rasa takut? Tidak. Sesar Lembang Culture terinspirasi oleh kesundaan itu, oleh tradisi yang sudah nenek moyang kita secara luhur, secara intuitif, secara matang dihadirkan. Yang kemudian sayangnya tercerabut di era penjajahan. Dan Sesar Lembang Culture berinisiatif untuk mengembalikan itu. Jadi kami ini tidak mengedepankan satu inovasi atau hal baru, Kang. Kita hanya mengembalikan diri kita untuk kembali kepada akarnya dan menjahit kembali apa-apa yang sudah tertutupi untuk dikoneksikan kembali, dikumpulkan kembali menjadi culture-nya kita gitu. Mungkin geser, Kang. Kan Sesar Lembang ini udah jalan 3 tahun berarti ya, Kang? Kalau dari sejak benihnya menjadi bahan diskusi, ya 3 tahun tahunan. jalan. Tapi kalau secara titik kumpul Sesar Lembang Culture, kita baru start di bulan Oktober lalu lewat pertunjukan Dongeng Kelana 1 dan Dongeng Kelana 2. Waktu itu juga sebagai dalam rangka untuk membuat kontemplasi. It is better to contemplate rather than celebrate. Iya, iya, iya. Acara Bandung Design Biennale waktu itu. Di Bandung Design Biennale ini kita ingin menyuguhkan sebuah kreativitas desain yang kembali mengakar, kembali kepada permasalahan yang paling fundamental. Karena pada dasarnya kan sejatinya desain itu adalah cara untuk mencari solusi, cara memecahkan masalah. Apa masalah paling fundamental di kota kita? Isu Sesar Lembang. Karena mau jadi smart city, creative city, design city, music city apapun, kalau kotanya hancur karena gempa, rek naon, ya kan? Jadi isu paling fundamental adalah be aware of this potential giant earthquake, gigantic earthquake. Tapi dengan cara yang menyenangkan, gitu. Seperti bagaimana nenek moyang kita pernah mengajarkan dan bagaimana success story, kisah semong dan nilai-nilai tradisi permainan tradisional segala macam itu pernah mengajarkan pada kita. Itulah yang kita lakukan. Dan sejak itu kita sudah berlangsung hampir mau 6 bulan ya, sampai ke sekarang. Berarti ini kalau Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya 6 bulan kita berjalan. Ya semoga bisa terus, Kang. Nafasnya kedah. Literasi itu harus terus sampai ya amit-amit ya, tapi mungkin akan lintas generasi, amit-amit kejadiannya misalnya tidak di generasi kita, adalah di generasi anak cucu kita. Dan apa yang paling mudah untuk bisa terregenerasi dengan baik? Cerita, dongeng. Teknologi bisa berubah, orang bisa mati, tapi cerita abadi, Kang. The universe is made of story, not of atoms. Karena atoms itu tidak abadi. Unsur fisik itu tidak abadi, tapi cerita, kisah itu abadi. Apa yang membuat Al-Quran abadi? Apa yang dibawakan oleh Al-Quran? Kisah-kisah. Gitu. Paham. Ya jadi masih panjang lah napasnya Harus. mudah-mudahan. Amin, bismillah. Semoga ini semakin banyak balance sesar terlibat sehingga kita bisa semakin sustain juga dalam menggalang kontribusi-kontribusi. Ini kan kalau misalkan bicara Sesar Lembang itu kan identiknya ya Bandung Raya gitu kan.
kadang apa namanya, masyarakat juga mungkin ada yang tertarik dengan Sesar Lembang Culture tapi susah ini gabungnya gimana Oh atau ya, kayak gimana mungkin. sudah kita permudah sekarang Kang. Gimana itu Kang? Saya Lang- juga orang Ambrah Kang. Sebagai salah Kang, satu titik. nah, titik yang justru menunjukkan ya, Iya. dan sebaiknya teman-teman di Ngamprah Kang, mari kita bersinergi, kita buat destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Jadi misalnya kita bikin geotrek atau semacam kunjungan yang bisa menghadirkan cerita sambil melihat langsung titik-titik yang terkuak dari patahan yang membentang panjang siga orai raksasa ieu nya kan, Iya. nepi ti Manglayang nepi Ngamprah gitu Ah, kan. ah, ah. Nah, hubungi Mincer tuh admin culture di Instagramnya Sesar Lembang Culture, Iya. @sesarlembangculture, dan juga ada TikToknya sekarang. Kita sekarang sudah mensiagakan penuh adminnya untuk 24 jam bisa merespon baik itu ajakan kolaborasi, kemudian komunikasi untuk sekedar mau berkunjung ke tempat kita dan reservasi tiketnya. Memang kita menyediakan reservasi tiket bukan apa-apa Kang, karena kita perlu membangun fondasi ekonomi kreatifnya. Kenapa ekonomi kreatif yang dipilih? Karena kita memang didominasi oleh pelaku-pelaku industri kreatif, ada performer, ada pembuat puisi, ada penari, ada animator dan sebagainya yang ingin membuat banyak sekali pertunjukan-pertunjukan menarik yang bisa membawakan cerita literasi tentang mitigasi ini. Kenapa menjadi pertunjukan? Karena kalau udah jadi pertunjukan dan biasa namun Bandung nyen pertunjukan itu pasti keren. Iya. Nah, itu berpotensi ekonomi kreatif, Kang. Nah, makanya ada reservasi tiket itu, orang beli tiket itu untuk berkontribusi bagi gerakan literasinya, ikut menyumbangkan bensin buat kita terus bisa mengedukasi kepada masyarakat. Dan ini sekarang inovasinya makin jauh, tidak hanya berupa tiket, tapi juga bisa beli jajanan makanan kuliner kita yang kita kerjasamakan dengan dapur Sesar Lembang Culture di sana, Kang. Ada juga dapur komunitas, dapur teman-teman brand kuliner seperti Green Smoothie dan sebagainya. Bahkan ada warga yang bikin tenan-tenan masakan juga di kita kalau kita lagi buat acara pertunjukan, Kang. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kita perlu secara mandiri mengelola pendanaan, sehingga kita tidak berada tangan di bawah nungguan donatur. Kita mah punya kreativitas, punya semangat kemandirian, creative entrepreneurship, dan itu yang menjadi ciri khas resiliensinya Bandung. Bandung ada beunghar, lain duit, ide. Nah, tapi tidak beunghar ide bisa jadi duit. Iya. Beunghar duit cantang tuh jadi ide, Kang. Ya kan, nu boga duit biasanya neangan ide. Iya. Nah, nu boga ide bisa jadi duit. Nah, gitu kan. Nah, Benar, itu yang kita lakukan. Anda mau sewa lentera supaya semakin seru pengalaman piknik malam harinya, melihat instalasi pohon-pohon yang menyala di sana, karena sekarang ada pohon satu lagi nih yang juga difungsikan menjadi penghantar dongeng, berupa pengalaman hujan-hujanan di bawah pohon tapi henteu baseuh urang teh. Tah siga kumaha ieu teh? Wah, menarik Kang pokoknya. Makanya cek di Instagram Sesar Lembang Culture, hubungi kami, mari kita berkolaborasi, berkunjung, bersilaturahmi, dan tidak menutup kemungkinan misalnya nih Kang Nanda ternyata adalah seorang punya bakat tersimpan sebagai ahli pantomim ya misalnya ya kan. Mari kita buat pertunjukan pantomim yang bicara tentang literasi mitigasi, dikolaborasikan dengan video mappingnya 9 Matahari dan interaktif media sebagainya untuk menjadi sebuah pertunjukan yang beda gitu Kang. Sangat hayu. Kita kemarin komunitas dari Rona Project juga main ke tempat kita dan ingin bersama kita juga membuat pertunjukan bersama yang memadukan teatrikal dan tarian. Ya mari. Bahkan kemarin juga saya dapat kontak dari salah satu penari di Bali yang sudah sangat profesional, yang juga terpanggil dengan gerakan yang kita lakukan ini, bahwa bagaimana seni tari dan penceritaan bisa berkontribusi bagi literasi kebencanaan gitu. Itu katanya sebuah pemikiran yang sangat brilian. Kata saya, Mbak, nggak brilian. Nenek moyang kita yang brilian bukan saya, yang brilian itu nenek moyang kita yang udah
menjadikan ini sebagai roots-nya kita gitu, akarnya kita. Kita saja yang lupa gitu. Nah itu Kang, mangga Siap. hayu kemon gitu. Berarti kalau misalkan kesempatan kolaborasi sangat terbuka buat Sangat bergabung, terbuka. sangat terbuka. Yang penting kita itu nggak ngejar ideal tapi terus bergerak ya Kang. Betul. Kayak gitu. Karena tanahnya terus bergerak Kang. Jadi kitanya Iya. ya memang nggak bisa diam Bandung sih. Iya. Mungkin Kang ini mungkin terakhir mungkin Kang, Ya. terakhir karena memang waktu kita udah cukup panjang. Mudah-mudahan nanti ada sesi 2 Kang. Oh siap. Tapi lebih khusus bahas apa gitu. Baik. Ya, Ini Pak perkenalan dulu banyak Kang. sekarang say hi dulu Say aja hi dulu. kayak gitu. Mungkin Kang kira-kira nih mengingat tantangan dari Sasaran Culture kan masih banyak dengan segala dinamikanya. Betul. Harapan dari Akang lah untuk komunitas, untuk pemerintah, untuk masyarakat secara umum kayak gimana? Ya. Ingin mengajak kepada komunitas, masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih terbuka terhadap tradisi nilai-nilai yang ada di akar kesundaan kita, di Bandung kita. Ini maksudnya bukan hanya kepada orang Sunda. Karena Sunda itu kan sebenarnya bukan tidak dimaknai hanya sebagai suku ya, tapi sebuah tanah luas yang juga geologis dan tempat hidup. Iya. Nilai-nilai yang ada di tanah ini itu begitu tinggi dan begitu tua, sehingga karena tuanya ia sudah paham asam garam kehidupan. Gali terus keilmuan dan nilai tradisi kita tidak hanya sebagai seremonial atau ritual, tapi juga kita bumikan, kita adaptasi pada kehidupan sehari-hari. Perihal misalnya problematika seperti sampah, sebenarnya ketika kita bisa menyikapinya dari sisi berselaras dengan denyut bumi sesar Lembang, kalau orang-orang yang selaras dengan denyut bumi sesar Lembang, itu pasti tidak akan menemukan problem sampah, Kang. Karena orang-orang yang berselaras dengan denyut bumi sesar Lembang udah pasti tidak akan menggunduli hutan-hutan di Bandung utaranya, karena paham kalau hutan digunduli, struktur tanah sebagai resapan air akan terganggu, pondasinya menjadi rapuh, maka longsor ketika goyang tanah yang terus bergerak itu hadir, dengan mudahnya akan membuat bencana. Maka kita tidak akan melakukan penggundulan itu. Kita tidak akan membuang sampah kita sembarangan dan berduyun-duyun membuang sampah plastik sembarangan ke sungai-sungai kita, atau jajan di warung-warung atau toko-toko supermarket yang kemasannya plastik susah didaur ulang, dibuang sembarangan tanpa dipilah. Karena kita tahu begitu gempanya terjadi, kalau sungai-sungai kita tersumbat, struktur-struktur tanah kita rusak akibat dari kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan dan merusak daerah sekitar aliran sungai. Udah pasti kita sebelum gempanya datang juga kita udah menjemput bencananya sendiri gitu. Dan ini sekarang menggejala terjadi menjadi akumulasi dan cenderung menjadi zaman kegelapan kalau menurut saya di kala sekarang. Penumpukan sampah kita di TPA, kita nggak bisa masuk dari TPS ke TPA, itu sudah menunjukkan era kegelapan itu, Kang. Ini tidak semata-mata salah pemerintah. Ini berasal dari kesalahan kita, tidak open mind, tidak membuka pemikiran kita terhadap sikap hidup kita yang paling mendasar, hidup tinggal di cekungan Bandung. Kita lupa akan itu. Makanya saya menghimbau ke pemerintah, masyarakat, dan komunitas. Yuk kita hidup berselaras dengan denyut bumi. Yuk mulai kita peluk pohon-pohon. Yuk kita mulai menjaga kemudahan tangan kita membuang sampah tanpa berpikir dulu. Ketika kita minum air dalam kemasan, sebelum kita teguh, kita pikirkan dulu kemana kita akan setelah air ini hilang dari sini, kemana botol ini akan kita tempatkan. Dibuangkah? Kalau dibuang kemana? Apa dampaknya nanti ketika kita telah buang? Pastilah ada zat campur. Kita pikirkan dulu itu sebelum membuang. Kalau kita sudah bisa berselaras dengan itu, maka insya Allah sebenarnya bukan masalahnya itu bukan kepada kemasan plastik ya, tapi kepada orang yang menyikapi kepada botol plastik ya kan. Bukan
kita yang menyinari atau menyalakan pohonnya di video mapping. Tapi dengan nyala pohon itu, kita mencerahkan pemikiran orang-orang yang menontonnya, sehingga orang-orang yang menontonnya kurang dari sesama maka habis itu kayak pohon mendongeng yang nyala, itu menjadi orang-orang yang tercerahkan yang menyala, lalu membagikan ceritanya untuk yuk kita jangan buang botol plastik, atau yuk kita kurangi meminum air dalam kemasan plastik, sehingga kita kemudian bisa hidup berselaras dengan bumi Pasundan ini. Dan insya Allah kita tidak akan bisa menemukan masalah-masalah yang habis dihadapi kita sekarang. Gitu kan. Terima Kang, kasih banyak hatur nuhun kesempatannya. sudah singgah di podcast Ayo Talk, juga bagaimana menjelaskan secara Lembang Culture dan misi-misinya ke depan. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Sesar Lembang Culture bisa diberi kelancaran dan juga Amin. bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin Kang. Yap. Demikian Sobat Ayo Talk untuk podcast edisi kali ini. Ternyata memang kalau misalkan bicara tentang kebencanaan, banyak hal yang harus kita pelajari. Lebih baik kita untuk bersiap siaga sejak dini daripada kita merasakan hal yang memang buruk ketika kita tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keselamatan untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi di edisi podcast Ayo Talk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.